Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ahmad Darjatul Kuswa, saya Dinda Hijrianti, saya Anggia Putri, dan saya Nova Fahri Fajriansyah. Pada pembahasan tugas akhir kali ini, kami akan membahas sebuah konsep penting dalam pengembangan sistem aplikasi e-commerce, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Sebagai contoh, kita akan mengeksplorasi bagaimana ERD diaplikasikan pada sistem Shopee. Melalui ERD, kita dapat memahami bagaimana data, pengguna, produk, hingga transaksi saling terhubung dalam sistem Shopee untuk menciptakan pengalaman belanja yang efisien dan terintegrasi. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses penggambaran ERD dilakukan menggunakan Draw.io. Dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk mengimplementasi desain tersebut. Lalu menjadi basis data yang siap digunakan dengan MySQL. Melalui presentasi ini, diharapkan kita bisa memahami konsep dan praktik yang relevan untuk membangun basis data yang efisien dan terstruktur. Kebutuhan alur proses pada Shopee sebagai e-commerce. Ada beberapa komponen data utama yang diperlukan dalam alur proses pada Shopee sebagai e-commerce untuk menggambarkan bagaimana setiap data saling terhubung untuk mendukung operasional Shopee secara efisien. Yang pertama ada user. User merupakan data pengguna mencakup ID user, username, alamat, kota, dan nomor telepon. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi pengguna dalam platform. Yang kedua ada registrasi. Dalam proses registrasi diperlukan data seperti email, ID user, nama, dan password untuk memastikan akses aman ke akun pengguna. Yang ketiga ada toko. Setiap toko di Shopee memiliki ID toko, nama toko, alamat, kota, dan nomor telepon untuk mengelola informasi penjual. Yang keempat ada produk. Informasi produk meliputi ID produk, ID toko yang menjualnya, kategori produk, nama produk, dan harga. Data ini membantu pelanggan untuk memilih produk sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada ekspedisi. Melibatkan data ID ekspedisi, nama layanan, dan nomor telepon untuk memfasilitasi pengiriman barang dengan mitra logistik. Yang keenam ada transaksi. Setiap transaksi memiliki ID transaksi, ID user, tanggal transaksi, dan metode pembayaran untuk mencatat aktivitas pembelian. Yang ketujuh ada detail transaksi. Rincian transaksi berisi ID detail transaksi, ID transaksi, ID toko, ID user, ID produk, jumlah produk yang dibeli, dan total harga. Informasi ini memastikan transparansi dalam pembelian. Selanjutnya ada matriks relasi. Matriks relasi ini menunjukkan hubungan antar entitas dalam sistem e-commerce yang diilustrasikan melalui matriks relasi. Matriks ini memberikan gambaran bagaimana setiap entitas saling berhubungan untuk memastikan kelancaran operasional sistem e-commerce. Pertama ada user. User melakukan proses registrasi untuk membuat akun, memesan produk, dan melakukan transaksi. Yang kedua ada registrasi. Dilakukan oleh pengguna untuk mendaftar informasi ke dalam sistem. Yang ketiga ada toko. Bertugas menjual produk kepada pelanggan dan memproses transaksi yang dilakukan oleh user. Yang keempat ada produk. Dipesan oleh user dan dijual oleh toko. Proses ini melibatkan pengiriman mitra ekspedisi. Yang kelima ekspedisi, mengirim barang yang telah dipesan. Proses ini dilakukan setelah produk diproses. Dan yang keenam ada transaksi, dilakukan oleh user sebagai bagian dari proses pembelian terkait dengan detail transaksi yang akan dicatat. Yang ketujuh ada detail transaksi, berisi informasi lengkap mengenai transaksi seperti produk, jumlah, harga, dan user yang terlibat. Finalitas. Slide ini merupakan gambaran tentang bagaimana hubungan antar entitas dalam sistem e-commerce dapat membantu pengelolaan data yang lebih struktur dan efisien. Selain itu, slide ini juga menggambarkan jumlah hubungan yang dapat terjadi di antara entitas tersebut. Yang pertama ada user yang berhubungan dengan registrasi one-to-one, yaitu setiap user hanya dapat melakukan satu kali registrasi di dalam sistem. Yang kedua ada user yang berhubungan dengan produk many-to-many, yaitu banyak user dapat memesan banyak produk, menunjukkan hubungan yang fleksibel antara pembeli dan produk. Yang ketiga ada user yang berhubungan dengan transaksi one-to-many. Artinya, seorang user dapat melakukan banyak transaksi, namun setiap transaksi hanya terkait dengan satu pengguna. Yang keempat, ada toko yang berhubungan dengan produk one to many.
Artinya, setiap toko dapat menjual banyak produk, tetapi setiap produk hanya dimiliki oleh satu toko. Yang kelima, ada toko yang berhubungan dengan ekspedisi, one to many. Artinya, suatu toko dapat memproses banyak pengiriman dengan berbagai layanan ekspedisi. Yang keenam, ada toko yang berhubungan dengan detail transaksi, one to many. Artinya, satu toko dapat memiliki banyak detail transaksi untuk mencatat setiap pesanan. Yang ketujuh, ada ekspedisi yang berhubungan dengan produk, one to many, yaitu satu layanan ekspedisi dapat mengirim banyak produk dari berbagai toko. Yang ke-8, ada transaksi yang berhubungan dengan detail transaksi, one to one. Artinya, setiap transaksi hanya memiliki satu detail transaksi yang mencatat semua informasi yang terkait. Selanjutnya ada table user. Table user adalah komponen penting dalam sistem yang menyimpan informasi detail tentang pengguna. Data ini diperlukan untuk mengelola akun pengguna, memberi akses, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh penggunaan dari tabel ini yaitu dapat digunakan dalam sistem pendaftaran, di mana informasi pengguna disimpan untuk diakses di kemudian hari. Data pengguna dapat dipakai untuk analisis pengguna dan manajemen akun. Lalu di sini ada tabel. Dari tabel tersebut terdapat atribut user ID yang dimana menjadi primary key, pengidentifikasi unik untuk setiap pengguna di sistem, memastikan tidak ada duplikat data. Lalu ada username, menyimpan nama lengkap pengguna, penting untuk identifikasi dan interaksi dengan pengguna. Selanjutnya ada alamat, menyimpan informasi alamat pengguna. Ini berguna untuk keperluan pengiriman atau lokasi. Lalu ada kota, menyimpan nama kota tempat tinggal pengguna, dapat berguna untuk analisis data demografis. Yang terakhir ada phone, menyimpan nomor telepon pengguna, digunakan untuk komunikasi dan verifikasi akun. Selanjutnya ada tabel registrasi, adalah struktur data yang menyimpan informasi penting terkait proses pendaftaran pengguna. Tabel ini terdapat atribut email yang digunakan sebagai identifikasi dan untuk komunikasi. Lalu ada ID user, nomor unik yang membedakan setiap pengguna dalam sistem. Lalu ada nama pengguna, nama lengkap atau nama yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada password, ini digunakan untuk autentikasi saat menggunakan masuk ke aplikasi atau situs web. Dalam desain database, juga menyarankan agar kata sandi disimpan dalam bentuk khas. Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, sehingga meskipun terjadi kebocoran data, kata sandi asli tidak dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya ada tabel toko. Berfungsi untuk menyimpan informasi yang penting mengenai berbagai toko atau penjual. Data ini diperlukan untuk manajemen toko, memudahkan pelanggan dalam menemukan dan berinteraksi dengan penjual. Contoh penggunaannya, tabel ini dapat digunakan dalam aplikasi e-commerce untuk menampilkan daftar toko kepada pengguna. Informasi yang tersimpan juga dapat digunakan untuk analisis pasar dan pengembangan strategi pemasaran. Dari tabel terdapat atribut yaitu ID toko sebagai primary key, merupakan pengidentifikasi unik untuk setiap toko dalam sistem, memastikan tidak ada duplikat data. Lalu ada nama toko, menyimpan nama dari toko atau penjual, penting untuk identifikasi dan branding. Lalu ada alamat, menyimpan informasi alamat fisik toko, berguna untuk mengirim dan lokasi toko. Lalu ada kota, menyimpan nama kota, tempat toko beroperasi, membantu dalam pengelompokan lokasi. Lalu ada yang terakhir, phone, menyimpan nomor telepon toko, digunakan untuk komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya ada tabel produk, berfungsi untuk menyimpan informasi penting mengenai produk yang dijual oleh berbagai toko. Data ini diperlukan untuk manajemen inventaris, memudahkan pelanggan dalam menemukan dan membeli produk. Contoh penggunaan tabel ini juga dapat digunakan dalam aplikasi e-commerce untuk menampilkan daftar produk kepada pengguna. Informasi yang tersimpan juga dapat digunakan untuk analisis penjualan dan strategi pemasaran. Dari tabel terdapat atribut
Yang pertama ada ID produk sebagai primary key atau kunci utama, merupakan pengidentifikasi unik untuk setiap produk dalam sistem, memastikan tidak ada duplikat data. Selanjutnya ada ID toko sebagai foreign key atau kunci asing, mengacu pada ID toko dari tabel toko, menunjukkan toko mana yang menjual produk tersebut. Selanjutnya ada kategori produk, menyimpan informasi tentang kategori atau jenis produk, membantu dalam mengelompokkan dan pencarian produk. Selanjutnya ada nama produk, menyimpan nama dari produk, penting untuk identifikasi dan pemasaran. Selanjutnya ada tabel harga, atau menyimpan harga produk yang penting untuk transaksi dan informasi pelanggan. Yang terakhir ada tabel detail transaksi, berfungsi untuk menyimpan informasi rinci tentang setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna. Data ini penting untuk melacak item yang dibeli, menghitung total biaya, dan mengelola riwayat transaksi. Contoh dari penggunaan tabel ini dapat digunakan dalam sistem e-commerce untuk menampilkan rincian pembelian kepada pengguna setelah mereka melakukan transaksi. Informasi yang tersimpan juga dapat digunakan untuk analisis penjualan dan laporan keuangan. Dari tabel tersebut juga terdapat atribut. Yang pertama itu ada ID detail transaksi sebagai primary key atau kunci utama, merupakan pengidentifikasi unik untuk setiap detail transaksi, memastikan tidak ada duplikat data. Lalu ada ID transaksi sebagai foreign key atau kunci asing, mengacu pada ID transaksi dari tabel transaksi utama, menghubungkan detail ini dengan transaksi yang lebih besar. Lalu ada ID user sebagai foreign key atau kunci asing, mengacu pada ID user dari tabel user, menunjukkan pengguna yang melakukan pembelian. Lalu ada ID toko sebagai foreign key kunci asing, mengacu pada ID toko dari tabel toko, menunjukkan toko tempat produk dibeli. Lalu ada ID produk sebagai foreign key, mengacu pada ID produk dari tabel produk, menunjukkan produk yang dibeli dalam transaksi. Selanjutnya ada jumlah, menyimpan jumlah unit produk yang dibeli dalam transaksi, penting untuk menghitung total harga. Lalu yang terakhir ada total harga, menyimpan total harga untuk produk yang dibeli, hasil dari perkalian jumlah dengan harga per unit. Baik, jika kita sudah melihat struktur dari relasi sebelumnya, yaitu shopping. Jadi, pertama kita membutuhkan untuk membuat IRD-nya sebelum kita masukkan ke dalam CMD atau dengan menggunakan MySQL. Jadi pertama-tama kita membuka Draw.io. Jika sudah keluarkan data seperti ini, kita klik create new diagram. Oke, selanjutnya kita menggunakan blank diagram. Jika sudah tampilan seperti ini, kita masuk ke bagian entity relasi karena kita akan menggunakan tabel entity relasi. Yang pertama, kita masukkan entity-nya terlebih dahulu. Di sini entity-nya itu pertama user. Kita masukkan user, kemudian ditambahkan dengan beberapa atribut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ini agar terlihat rapi ya. Kemudian satu multi value attribute kita taruh di sini. Oke. Di sini itu kita isi on, seperti sini kita isi kota. Kemudian ini kita isi dengan alamat. Selanjutnya dengan username, dan satu lagi itu ID user. Karena setiap user pasti membutuhkan ID dan pasti memiliki username. Jadi maksudnya itu, jadi user di sini itu dia memiliki ID user, username, user juga memiliki nomor HP terdaftar, kemudian ada alamat dan kota si user tersebut. Akan kita sambungkan menggunakan
garis ini entitle relasi. Kita sambungkan. Selanjutnya, sebelum masuk ke user yang lain-lain, pasti terlebih dahulu si user ini melakukan registrasi. Berarti kita membutuhkan satu relasi dari si user tersebut, yaitu di sini kita tulis melakukan dengan menggunakan entity yaitu registrasi. Ini sama-sama di sini tarik dan ini tarik sini. Oke, sama seperti sebelumnya, yaitu user. Dari registrasi ini pasti memiliki beberapa atribut juga. Yang pertama itu kita masukkan password, karena jika kalian registrasi pasti kalian membutuhkan password untuk melakukan registrasi dari akun kalian masing-masing. Password. Oke. Ini dari sini saya Ctrl C dan Ctrl V saja agar lebih ketat, karena kalau di sini saya harus menarik garis. Kemudian di sini kita tulis email. Oke, selanjutnya itu ID user. Dan satu lagi atau nama dari user tersebut. Kita susun sedemikian rupa. Kemudian menggunakan title relasi untuk menghubungkan atribut dengan entity. Oke, sudah selesai di sini. Kita akan lanjut kembali ke user. Kita akan kembali ke user dan si user ini melakukan user ini memesan sebuah produk. Relasinya kita ganti yaitu memesan. Kemudian menggunakan entity di sini itu adalah produk. Jadi user memesan produk. Kita membutuhkan beberapa atribut juga. Mungkin ada 5 ya. Di sini sudah terdapat 5 atribut. Atribut pertama yaitu ID produk. Oke, atribut keduanya ID toko. Atribut ketiganya kategori produk. Selanjutnya di sini ada nama produk dan selanjutnya harga. Kita hubungkan lagi menggunakan entitle relasi. Oke, dari produk sini kita bisa lanjutkan menggunakan dua relasi. Yang pertama, kita coba yang pertama dulu ya, yaitu dikirim, dan relasi keduanya itu menjual. Oke, jadi kita lanjutkan untuk relasi pertamanya. Produk dikirim melalui, kita tulis di sini menggunakan entity ekspedisi. Oke, dengan 3 atribut, dan dimana satu atributnya merupakan atribut multi value. Sama kita isi ID ekspedisi. Oke, kita salin saja. Kemudian di sini nama, dan selanjutnya itu kita menggunakan satu
atribut multi value. Karena di sini akan diisi menggunakan nomor telepon atau kita tulisnya phone. Kita sambungkan lagi menggunakan antito relasi. Ini kita sambungkan. Cara menyambungkannya cukup dengan klik di sini, tahan di sini akan keluar hijau, berwarna hijau. Jika di saya, kita tarik. Oke, seperti itu. Untuk cara menyambungkannya. Kemudian ekspedisi melakukan proses dari pemesanan tersebut. Ekspedisi menerima proses dari pesanan tersebut melalui toko. Jadi selanjutnya kita akan membuat entity yaitu toko. Oke, selanjutnya di sini menggunakan toko. Ini kita tulis toko. Nah, di sini kita membutuhkan relasi terlebih dahulu. Relasi di sini kita tulis memproses. Selanjutnya tarik ke sini dan tarik ke sini. Jadi toko memproses pesanan melalui ekspedisi. Kemudian dari toko kita akan membutuhkan beberapa atribut, yaitu 4 atribut biasa dan 1 atribut multi value. Di sini isi nama toko, kemudian ID toko, kemudian kita isi lagi kota, selanjutnya alamat, dan atribut multi value-nya dalam form. Oke, ini kita susun agar terlihat rapi. Selanjutnya kita akan hubungkan mereka. Jika sudah terhubung, pastikan ini bisa ditarik seperti ini. Tarik sini dan satu lagi. Oke, toko menjual. Toko menjual produk. Selanjutnya kita balik ke user dan user melakukan, ini kita tambah relasi terlebih dahulu, yaitu melakukan. Nah, di garis ke bawah. Oke, cukup. User melakukan sebuah transaksi. User melakukan transaksi. Tarik garis. Di sini kita isi transaksi. Kemudian dari transaksi di sini kita membutuhkan beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID transaksi. Selanjutnya itu ada tanggal transaksi. Selanjutnya kita membutuhkan metode pembayaran atau metode transaksi. Metode, seperti yang kita tahu, metode pembayaran bisa melakukan COD atau mungkin menggunakan transfer dan lain-lain. Selanjutnya kita akan tambahkan yaitu ID user. Kita tarik lagi, kita sambungkan menggunakan itu relasi. Oke, sudah cukup. Selanjutnya dari transaksi di sini kita pasti transaksi memiliki detail transaksi. Jadi kita menambahkan satu relasi yaitu memiliki. Kita tarik garis, sudah cukup. Kemudian dari selanjutnya lagi yaitu menambahkan entity detail transaksi. Detail transaksi. Dalam membuat IRD seperti ini, jika ada kata-kata yang ingin kalian spasi, itu pastikan kalian menggunakan underscore ya, atau garis bawah. Jangan menggunakan spasi untuk membuat
IRD atau nanti untuk satu CMD-nya. Oke, kita tarik. Sini memiliki banyak atribut. Pokoknya ada 7 atribut ya. Ini pertama taruh di sini saja. Pertama itu ada ID detail transaksi. Selanjutnya sini ada ID transaksi. Kemudian dilanjutkan dengan ID toko, ID user. Kemudian sini kita ganti menjadi total harga. 5, dan satu lagi itu adalah ID produk. Karena ini adalah detail transaksi, pasti membutuhkan sebuah atribut yang sangat detail dan sangat banyak. Kita hubungkan mereka. Oke, misalnya karena kita tarik kalkulasinya dulu, kemudian kita tarik garis yang bawahnya, kita sambungkan. Oke, kemudian satu lagi di sini terdapat relasi, yaitu memproses. Jadi toko memproses data transaksi. Oke, jadi semua diagram di sini itu memiliki saling terhubung satu sama lain. Seperti user memesan produk, selanjutnya dikirim oleh ekspedisi. Kemudian balik lagi bawahnya itu user melakukan transaksi. Nah, transaksi di sini memiliki data transaksi. Selanjutnya ada toko memproses data transaksi, dan toko menjual produk. Toko juga memproses ekspedisi. Sebelum melakukan ini semua, user melakukan registrasi yang berisi nama, email, password, dan ID user. Semua hal tersebut bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan yang kalian butuhkan. Setelah kita melakukan penggambaran IRD pada Drawio, selanjutnya kita akan mengimplementasikan desain tersebut menjadi basis data menggunakan MySQL. Caranya yang pertama yaitu kita akan pergi ke SAM-nya terlebih dahulu. Kemudian kita start pada Apache dan MySQL ya. Oke, setelah sudah di start, kemudian kita buka command prompt, kita ketik cmd. Kemudian kita berikan perintah cd cd c.2 sam mysql dan bin. Kemudian mysql min u root min p. Kemudian enter password, kita enter saja. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat database-nya. Caranya seperti ini. Create database, lalu nama database yang akan kita buat. Misalnya tubes sbd shopee, kemudian titik koma dan enter. Kemudian kita masuk ke dalam database yang telah kita buat. Caranya dengan use nama database-nya tubes sbd shopee. Jika seperti ini, kita sudah masuk ke dalam database-nya. Kemudian kita akan membuat tabel-tabel. Saya sudah siapkan ada tabel-tabelnya, ada user, registrasi, toko, dan sebagainya. Pertama kita akan membuat tabel user terlebih dahulu. Caranya itu create table, nama tabelnya
tabel user, lalu buka kurung, kita enter, kemudian kita masukkan atribut-atributnya. Di sini ada ID user, username, alamat, kota, dan font. Kita tulis ID user, terus tipe datanya char 50, terus kita ID user itu sebagai primary key, kemudian kita koma. Kita masuk ke atribut kedua, ada username, tipenya varchar 250, koma, lalu ada alamat varchar lagi 250, lalu ada kota, dan yang terakhir ada nomor handphone atau phone. Sebenarnya kalau untuk nomor telepon tuh bisa menggunakan tipe data integer atau khusus angka, tapi di sini saya akan memakai char saja. Lalu kita buka kurung dan titik koma. Jika seperti ini, tandanya tabel sudah dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel-tabel yang lain seperti tabel registrasi, toko, produk, ekspedisi, transaksi, dan transaksi. Kemudian kita akan membuat entitas yang kedua, yaitu registrasi, tabel registrasi. Create tabel registrasi, buka kurung, nama atribut-atributnya yaitu ada email, kita tulis char, lalu kita beri primary key, kemudian selanjutnya ada ID user, char 50. Karena ID user ini sudah menjadi primary key pada tabel user, berarti di tabel registrasi ID user ini berubah menjadi foreign key. Jadi caranya kita tulis foreign key, lalu nama ID user, lalu references, nama tabelnya, tabel user, lalu nama ID usernya. Kemudian kita koma. Lalu selanjutnya ada atribut nama, varchar 250, dan yang terakhir ada passwordnya, password char 50. Lalu kita buka kurung dan titik koma. Mungkin untuk pembuatan tabel seperti toko, produk, ekspedisi, transaksi, dan lain mungkin caranya sama seperti yang di sini. Maka untuk mempersingkat waktu saya akan skip saja untuk ke hasilnya langsung. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan semua tabel-tabelnya. Di sini ada tabel user, tabel registrasi, tabel toko, tabel produk, tabel ekspedisi, tabel transaksi, dan terakhir ada tabel detail transaksi. Tapi di sini pada tabel transaksi ada yang namanya tanggal transaksi. Di sini tipe datanya kita berikan yaitu date atau tanggal. Oke, setelah kita membuat semua tabel-tabel yang diperlukan, kemudian kita akan lihat terlebih dahulu dengan cara dex tabel user untuk melihat tabel-tabel yang sudah kita buat. Ini ada filenya atau ada atributnya, ini ada tipenya, dan ini sebagai primary key. Kita lihat yang lainnya juga.
Oke, setelah kita membuat tabel-tabelnya, sekarang kita akan memberikan datanya ke dalam tabelnya. Di sini saya sudah siapkan data-datanya, ada tabel user dengan ID usernya, user 01, username-nya ini, dan sebagainya. Cara untuk masukkan data-data ini, caranya yaitu dengan cara insert into. Kita akan masukkan data ke dalam tabel user terlebih dahulu. Jadi kita tulis tabel user, lalu kita input atribut-atributnya, ada ID user, lalu ada username, lalu ada alamat, kota, dan font. Kemudian values, kita enter, lalu kita buka kurung, lalu kita masukkan datanya dengan cara ketik. Untuk ID user ada user 001, kita petik lagi, kita koma, lalu ada username-nya yaitu Morgan Maxwell, lalu kita koma lagi, lalu selanjutnya ada alamatnya Jalan Juanda, lalu ada kotanya itu Bekasi, lalu ada nomor telepon 821 385 3096. Lalu kita buka tutup kurung, lalu kita koma. Selanjutnya kita buat sampai ke user 5. Mungkin kita cepatkan saja. Oke, setelah kita menginput data-data yang dari sini ke sini, kemudian untuk yang insertan terakhir atau data terakhir, kita di penghujungnya kita kasih titik 2, kita enter. Oke, kalau ada kata record berarti tandanya data-data yang telah kita input sudah masuk ke dalam tabel. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan perintah seperti berikut: select bintang from tabel user titik koma. Nah, berarti data-data yang kita input telah masuk ke dalam tabel user. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan menginput data-data dari data-data yang sudah saya sediakan di sini ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Mungkin untuk mempersingkat waktu lagi, saya akan skip ke hasilnya saja. Baik, di sini saya sudah menginput semua data-data yang telah saya siapkan ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Sini saya sudah menginput ke dalam registrasi, ke dalam toko, ke dalam produk, ke dalam ekspedisi, ke dalam transaksi, dan ke dalam detail transaksi. Sekarang kita akan mengecek tabel-tabel yang sudah kita input tadi dengan perintah select bintang from. Yang pertama kita akan mengecek tabel user titik 2. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita isi datanya. Kemudian kita cek lagi tabel yang kedua, ada tabel registrasi. Lalu kita cek lagi tabel barang, tabel toko dulu, lalu tabel barang, tabel produk. Kemudian ada tabel ekspedisi. Kemudian ada tabel transaksi. Dan yang terakhir ada tabel detail transaksi. Nah, jadi ketujuh tabel ini adalah hasil dari implementasi ERD atau Entitas Relationship ke dalam basis data di MySQL. Jadi mungkin sekian penjelasan saya dalam membuat
sistem basis data dalam MySQL. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.